400万ぐらいは。 40? 40? Mayoritas orang di dunia itu struggle untuk punya uang yang banyak. Boro-boro punya uang banyak buat hidup cukup aja susah. Kalaupun kita nggak mikir bahwa duit itu adalah prioritas, anggap aja duit adalah prioritas ke-10 dah di hidup lu. Mungkin ada yang akan bilang, prioritas pertama gue tuh sehat. Lah jaga hidup sehat butuh duit bang. Atau prioritas pertama gue tuh well-being, sehat mental. Lah jaga kesehatan mental juga butuh duit. Atau anggap prioritas pertama lu adalah relationship. Banyak sekarang di Twitter yang udah punya minimum spek gaji ya ketika nyari pasangan. Karena banyak cewek yang dipaten tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Relationship juga butuh duit ya. Jadi mau lu nggak mikir tentang duit, mau lu mikir tentang butuh duit apa enggak, pada akhirnya lu bakal mikir tentang duit juga. Itu fakta di zaman sekarang ya. Ya akhirnya banyak lah Gen Z yang bilang bahwa ya dunia tuh nggak adil ya dan lain sebagainya gitu. Dan gue setuju term bahwa dunia tuh nggak adil, kapitalisme udah kebablasan dan lain-lain. Tapi gue juga merasa kalau kita komplain-komplain doang tentang dunia, ya kapan kita bisa happy-nya, ya kan? Lu mau komplain ke pemerintah, lu mau komplain ke dunia, komplain ke elit global gitu. Mau sampai robot beranak juga mungkin susah gitu kan. Jadi komplain boleh lah, ya. Tapi harus lakuin sesuatu juga, itu di sistem yang ada sekarang. Jadi alangkah lebih baik kalau kita sedikit lebih pragmatis. Karena kita sebenarnya nggak perlu kaya-kaya banget kok untuk menikmati hidup enak, untuk nyaman gitu ya. Dan uang, gue setuju bahwa uang itu memang tidak harus selalu jadi yang utama. Tapi faktanya uang itu seringkali jadi pikiran pertama yang tadi gue bilang. So welcome to Psychology of Finance. Di sini gue bakal bahas kenapa Gen Z itu nggak bisa dan mungkin nggak harus kaya. Ya. Welcome to Psychology of Finance. Di umur 20-an, untuk pekerjaan pertama, gue sempet wawancara beberapa Gen Z. Nah, gue tanya tuh, lu pilih pekerjaan yang lu passionate tapi gaji lu UMR naik dikit atau mentok UMR? Atau yang kedua, lu pilih pekerjaan yang lu gak passionate tapi gaji lu 3 kali UMR? Kalau ditanya pilih gaji UMR naik dikit tapi kerja sesuai passion atau nggak sesuai passion tapi gajinya 3 kali lipat UMR, tetap pilih nomor 1 sih, kerja sesuai passion meskipun gaji UMR naik dikit gitu. Soalnya kerja sesuai passion tuh penting biar kita nyaman, terus juga emang sesuai kualifikasi. Kalau emang lagi ada challenge atau tantangan atau obstacles itu tetap bisa dikerjain sambil enjoy lah gitu, minim burnout, minim stress. Kalau saya disuruh memilih antara opsi nomor 1 atau opsi nomor 2, tentunya saya memilih opsi nomor 1, kerja sesuai passion walaupun gajinya itu sedikit atau UMR naik dikit. Bagi saya kerja sesuai passion itu menyenangkan dan gak gampang bosan. Bagi saya umur 20 tahunan itu lebih cocok untuk eksplorasi dan belajar sebanyak-banyaknya gitu. Kalau dari POV aku sekarang yang masih mahasiswa dan belum punya pekerjaan tetap, kayak nanti di pekerjaan pertama aku bakal lebih milih pekerjaan yang mungkin gajinya mepet UMR atau ya UMR lebih dikit, cuman aku passion gitu di pekerjaan itu. Kenapa? Karena pertama aku rasa kalau misalkan aku bekerja di bidang yang aku suka, itu otomatis aku bakal lebih semangat, lebih enjoy, dan outputnya juga bakalan lebih bagus. Nah, kalau kita lihat dari berita-berita, banyak banget ya Gen Z atau gue bisa bilang di sini generasi baru yang memilih untuk mengejar passion gitu di pekerjaan. Mereka lebih milih pekerjaan yang berimpact secara sosial, lebih milih untuk nongkrong di agensi-agensi kecil, edgy di tengah kota gitu ya. Dan ya udah nikmatin lifestyle yang mantep sambil hidup YOLO, konser gitu ya, liburan dan lain-lain. Jadi gaji itu seringkali habis duluan. Nah, ini sangat jauh beda ya dengan generasi lama yang cenderung milih kerjaan yang stabil ya, cenderung juga kerjanya puluhan tahun, begitu-begitu aja gitu ya. Lebih milih income dibandingkan passion. Makanya PNS dan BUMN tuh pilihan utama mereka nih buat berkarir. Menariknya, kalau kita bikin battle nih ya antara generasi lama dan generasi baru, kita bisa lihat bahwa keduanya tuh sama-sama struggling ya. Jadi sama-sama ada plus minusnya gitu. Tapi kalau gue lihat banyak nih ya pilihan Gen Z sekarang atau generasi baru ini itu ternyata nggak sustainable. Bahkan kayaknya meskipun gue udah milih nih, gue udah sempat memilih
memilih jadi generasi baru nih, gue mungkin ngikutin gerakan FIRE, gue ngikutin gerakan high risk high return, jadi content creator, lebih milih passion gitu kan. Gue pernah resign cuman kerja sebulan, tapi gue ngerasa hidup yang kayak gitu gak sustainable sih. Memang lebih exciting dibandingkan generasi lama, tapi ternyata ya banyak kena mentalnya sih. Gak heran ya memang Gen Z sekarang banyak yang kena masalah kesehatan mental. Karena memang high return tapi kompetitif sekali kalau lo milih gaya hidup ala Gen Z. High risk juga, high stress juga. Banyak yang mendambakan hidup kayak di kanan. Tapi di video ini gue mau ngingetin, kalau sekarang lo belum berhasil, kalau sekarang lo belum kaya dalam tanda kutip, kalau lo belum mencapai 100 juta pertama, 1 miliar pertama, it's okay kok. Bisa kok untuk hidup jadi yang kiri. Lebih santuy, lebih stabil, dan itu nggak salah sama sekali ya. Ini dari gue yang sudah merasakan jadi Gen Z yang ambis, sudah merasakan hidup high risk, sudah merasakan hidup high return juga, merasakan hidup kompetitif, dan gue tidak menyesali itu. Tapi makin kesini kayaknya gue nggak bisa dah kalau ngelihat mayoritas Gen Z hidup seperti itu terus gagal gitu, karena memang sangat kompetitif. Makanya jangan heran kalau sekarang gue tuh ya mungkin nggak sengejar itu ya terhadap misal exposure. Contoh YouTube 1% jadi jarang upload, ya semaunya gue aja sekarang upload gitu ya. Atau kalau ada sponsor aja gue upload gitu. Atau misalnya kenapa kita mulai pro ngambil keputusan yang lebih stabil, kayak misalnya ngambil KPR gitu. Yang mana gue sih dulu, jujur ya, gue dulu lumayan kontra sama KPR. Atau kenapa gue 1% gitu ya nggak full all in di crypto atau saham, dan kita masih sering merekomendasikan yang lebih stabil kayak misalnya deposito, obligasi, atau reksadana gitu. Ya karena itu, setelah menjalani hidup sampai hampir 30 tahun ini, gue ngerasa bahwa ya gaya hidup Gen Z itu ternyata terlalu high risk sih, terlalu kurang sustainable ya. Dan banyak loh yang hidupnya hancur dari hal-hal seperti itu. Pengen kaya instan, milih cara yang gak sustainable. Kalau bodoh nih Gen Z, ya mereka bakal judol atau pinjol yang gak jelas gitu. Intinya yang stabil itu belum tentu jelek. Nah, sejak COVID dan kemunculan ChatGPT, kita udah ngelihat banyak pekerjaan manusia tuh perlahan hilang ya. Kita sudah memasuki era gig ekonomi, stabilitas bakal diganti dan sudah proven untuk tergantikan dengan banyaknya kerjaan-kerjaan part-time. Karyawan sekarang tuh banyak yang nyari posisi stabil tapi gaji tinggi. Setelah gue baca-baca riset, gig ekonomi itu juga belum tentu oke buat karyawan secara mental, fisik, dan finansial. Karena lu bisa dipecat, diganti kapan aja, lu bisa disuruh lembur gila-gilaan, lu juga butuh effort untuk self development terus ya. Sebagai bos, gue juga sempat berdosa karena ini. Makanya kalau karyawan punya pilihan untuk kerjaan yang stabil, gaji tinggi atau gaji yang biasa aja, malah mendingan diambil sih kalau menurut gue. Karena faktanya lu kerja di industri yang fashionable gitu ya. Jadi banyak kan industri yang fashion banget gitu. Orang yang di sana tuh isinya adalah orang-orang passionate gitu. Contohnya adalah industri fashion ya, travel gitu. Kayaknya kerja tuh asik gitu ya, kerja sambil traveling. Dan gue sudah melakukan itu, gue sedang melakukan itu sekarang ya. Gue mungkin bisa dibilang seorang dalam tanda kutip influencer gitu ya. Di 1%, di Evans Travel Guide, gue dapet banyak ya, hotel gratis lah, traveling bisa gratis, bisa dibayar malah gitu. Kehidupan gue bisa dibilang asik, dan ini kehidupan yang banyak didambakan oleh orang-orang ya. Mungkin gitu. Gak mungkin sih memang ya. Gue ngelihat sih dari riset seperti itu, Gen Z pengen ya kerja itu ada passionnya. Tapi nyatanya mungkin gue hanya sekian persen atau 0, sekian persen. Nyatanya ada banyak banget ya. Kalau gue lihat komunitas TikTok lah, apalah, ada ribuan, ratusan ribu influencer, content creator, KOL di luar sana yang kagak laku, yang hidupnya di bawah gaji UMR, masih tinggal sama orang tua. It's not bad actually ya, tinggal sama orang tua, tapi mereka belum bisa hidup sendiri guys ya. Dan ini didukung oleh riset. Dan kalau kita lihat, ternyata kerja di tempat yang ya mementingkan passion duluan, ya di tempat yang lebih exciting dalam tanda kutip lah ya. Kalau kita lihat gajinya ternyata lebih rendah. Median gaji karyawan di Tesla, ini contoh. Tesla itu kan udah terkenal tinggi. Ternyata nggak lebih tinggi loh dari ya perusahaan-perusahaan mobil lainnya yang udah stabil kayak Ford atau General Motors gitu ya. Atau kalau di Indonesia ya udah jelas, lu kalau kerja di agensi-agensi yang agensi Jaksel lah, yang ngurus influencer yang keren-keren, ngatur KOL, bikin event, gajinya nggak lebih tinggi kok dari PNS pinggiran kota gitu seringkali. Atau karyawan multinational company yang biasa-biasa aja gitu, itu lebih gede ternyata, yang mungkin skillnya biasa aja kalau kita lihat ya. Nah jadi stabilitas ini ternyata jauh lebih oke ya. Stabilitas ini jauh lebih oke karena orang yang mau stabilitas zaman sekarang memang banyak, tapi nggak sebanyak dulu ya. Banyak Gen Z yang lebih memilih passion guys. Jadi ini memang suatu keuntungan buat lu semua yang
pengen milih jalur karir di generasi lama. Dan gue juga sekarang udah mikir, oke, gimana gue pengen jadi orang di generasi lama gitu, dibandingkan pakai cara generasi baru. Yang mana gue sudah berhasil, syukur ya. Tapi gue yakin banyak dari lu kalau coba cara generasi baru, mungkin gak akan berhasil. Entah karena batasan IQ lah, batasan hoki lah, batasan privilege lah, banyak ya batasannya. Nah, prediksi gue bahkan di tahun-tahun ke depan, kalau beneran resesi nih ya, mungkin sekarang juga udah resesi gitu. Kemarin udah resesi sih pas COVID ya. Justru orang bakal nyari stabilitas dibandingkan high income. Dan terbukti ya gitu, gue juga udah mulai sadar yang seperti ini. Dan itu sama sekali gak salah. Ya dong, gak salah kan, gak punya 1M pertama sebelum umur 30. Ya gak apa-apa lah, ya kan. Selama masih bisa makan enak, selama gadget lu masih normal, masih bisa nonton YouTube buat belajar, lu masih pinter, investasi tumbuh 6-7% per tahun dari obligasi atau deposito, ya why not gitu kan. Hidup tuh nyaman-nyaman aja sebenarnya. Iya gak sih? Gimana menurut lo? Oke, so apapun jalan hidup yang lu pilih, mau itu stabilitas kayak generasi lama atau high risk high return kayak generasi baru, keduanya tentu ada plus minus masing-masing. Dan keduanya kalau lewat perspektif Psychology of Finance nih, sebenarnya sama aja polanya. Lu harus melewati 3 step. Pertama, making money ya. Making money ini bisa stressful, bisa di kerjaan yang passionate atau bisa di kerjaan yang stabil, atau dengan side hustle. Basically adalah menukar skill lu dengan uang. Yang kedua adalah saving money, gimana cara mengelola uang yang lu dapetin. Dan ketiga adalah growing money, gimana uang yang udah lo simpen, udah lo save, itu bisa tumbuh di instrumen investasi yang tepat. Baik generasi lama dan generasi baru punya caranya masing-masing buat making money. Tapi ini gue punya satu saran buat Gen Z ya. Karena banyak banget Gen Z yang fuck up karena investasi. Hati-hati dengan instrumen investasi yang lo pilih. Kalau lo belum terlalu ngerti, kalau lo belum pinter-pinter amat, jangan sampai duit kerja nih ya, duit tabungan habis kerja bertahun-tahun, itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba habis. Selalu terbuka dengan semua investment aset. Start dengan yang low risk, perlahan naik ke yang high risk. Jangan dibalik, menurut gue sih begitu. Dan meskipun lu udah jago di instrumen yang high risk, kripto, saham, dan lain-lain, selalu diversifikasi. Simpan beberapa persentase aset lu untuk yang low risk. Gak apa-apa kok kehilangan beberapa persen investasi tahunan ya, demi keamanan gitu. Gak apa-apa kok 20%, 30% lu taruh di obligasi, di deposito. Itu gak apa-apa. Karena kalau lu hitung-hitung selama bisa ngasilin 6-10% lah ya, anggap nih, itu gak apa-apa banget coy. Nah, gue lihat banyak Gen Z yang belum tahu bahwa salah satu opsi menarik di low risk investment adalah untuk naruh duit di deposito. Contohnya adalah deposito BPR by komunal. Menariknya di sini lu bisa saving money ya, lu bisa nabung sambil juga growing money dalam satu platform yang sama. Karena produk di deposito BPR by komunal itu pertama, kalau lu mau saving ini udah jelas aman, dijamin LPS. Dan ini juga bisa jadi produk investasi low risk atau rendah resiko dengan bunga yang menurut gue cukup tinggi ya. Itu cocok buat jadi opsi investasi buat numbuhin uang dengan lebih aman, dengan lebih maksimal juga. So kalau lu udah di tahap nih ya, lu udah kerja stabil, it's okay kok dengan pilihan hidup itu. Nanti paling jangan lupa saving money lu taruh di tabungan atau taruh di deposito kayak yang gue lakuin. Terus habis itu lu juga bisa growing your money gitu, secara nggak langsung atau secara langsung ya. Lu taruh puluhan persen di deposito BPR gitu untuk keamanan, karena ini ya cukup low risk bisa dibilang. Ya udah gitu, dari satu aplikasi aja, dari deposito BPR ini. Kalau mau invest di deposito BPR by komunal, lu bisa download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Lu bisa pakai kode 1SATOE001 atau lu bisa cek di deskripsi dan pin komen untuk dapetin cashback 100.000 khusus pengguna baru dengan deposito 1 juta rupiah. So, apapun jalan hidup lu, pilihlah dan jangan sesali itu. Di sini gue cuma ngasih jalan alternatif bahwa nggak apa-apa kok untuk stabil sampai tua nanti. Oke, lagi-lagi gue Evan 100% well, thanks.